Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aris Septia Anne dengan NRP 233010111. Saya di sini ingin memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah kewarganegaraan. Yang dimana saya itu ingin menjelaskan saya mendapatkan apa saja di dalam semester ini, satu semester ini bersama mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen Pasubelo. Pertama, saya ingin membahas materi apa yang paling saya sukai selama satu semester ini. Sebenarnya materi yang paling saya sukai selama perkuliahan kewarganegaraan ini tuh saya paling suka ketika Pak Subalo itu membahas tentang sejarah Indonesia. Karena sejarah Indonesia itu merupakan topik yang menarik gitu. Karena di dalam sejarah ini tuh terdapat banyak peristiwa besar dan juga sejarah ini tuh yang membentuk gitu ya identitas bangsa hingga saat ini, yang dimana sejarah itu nggak cuma tentang tanggal-tanggal gitu ya, tapi juga tentang peristiwa dan juga mengandung nilai perjuangan, pengorbanan, dan juga semangat persatuan yang menjadi fondasi berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Selama masa perkuliahan ini saya itu sudah merasa jarang banget gitu ya ada yang membahas tentang sejarah Indonesia, kecuali saya lihat di sosmed gitu kan. Cuman ketika mata kuliah ini satu semester ini nggak dibahas kembalilah tentang sejarah ini, yang dimana saya itu bisa mendapatkan sudut pandang baru dan juga pemahaman yang baru lebih luas mengenai bagaimana bangsa Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang dan juga penuh peristiwa. Ketika membahas tentang sejarah ini, saya tuh merasa bahwa kemerdekaan yang kita nikmati sekarang itu bukan cuma datang dengan mudah gitu ya, dengan gampang, tapi dengan hasil dari perjuangan dan juga pengorbanan dari banyak pihak, yaitu seperti pahlawan gitu kan. Nah, kesadaran ini juga menumbuhkan rasa nasionalisme saya dan juga bertanggung jawab sebagai generasi muda yang menjaga dan juga mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Selain pembahasan tersebut, saya juga menyukai pembahasan tentang warga negara yang cerdas di era digital, yang dimana materi ini tuh sangat relevan gitu dengan kondisi saat ini, yang dimana hampir seluruh aspek kehidupan itu gak terlepas dari penggunaan teknologi dan juga media digital. Di era digital ini tuh informasi dapat diakses dengan mudah, cepat, cuman ada sisi buruknya, yaitu membawa tantangan yang cukup besar gitu ya. Banyak masyarakat yang memiliki tingkat literasi digital yang masih rendah, sehingga ini tuh menimbulkan gitu ya rasa mudah percaya terhadap informasi yang belum tentu benar adanya. Contohnya itu ketika masyarakat itu atau individu ini tuh membaca berita, namun hanya terbacanya itu judulnya saja atau headline saja, dan mereka langsung percaya saja gitu, padahal mereka tidak membaca seluruh isi berita itu. Nah, perilaku ini tuh dapat memicu penyebaran berita yang hoaks, provokasi, dan juga bahkan konflik sosial di masyarakat. Melalui dengan materi ini yang dibahas ini, saya itu belajar bahwa menjadi warga negara itu harus cerdas di era digital ini, nggak cuma tentang kemampuan menggunakan teknologi saja, tapi juga tentang kemampuan berpikir kritis, terus kita memilah-milah informasi, dan juga bertanggung jawab apa yang kita bagikan di era digital saat ini. Ada materi lain yang menurut saya juga cukup menarik, yaitu tentang reformasi dan juga penegakan hak asasi manusia. Topik ini tuh benar-benar realistis gitu ya di era sekarang ini, dimana banyak terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat ataupun mahasiswa gitu ya dalam menyampaikan aspirasi untuk kebijakan pemerintah. Contohnya itu ketika berbagai aksi unjuk rasa itu menuntut penolakan terhadap kebijakan atau rancangan undang-undang tertentu. Dalam beberapa kasus aksi tersebut tuh gak jarang gitu ya terdapat pembatasan kebebasan berpendapatnya, tindakan represif, dan juga kekerasan yang berujung pelanggaran hak asasi manusia. Contoh kasusnya itu banyak ya, di kehidupan sehari-hari pun banyak, dan juga seperti kasus contoh 1998 gitu ya. Dengan pembahasan ini saya tuh menjadi peka gitu terhadap isu-isu sosial yang terjadi di sekitar saya. Saya juga menyadari sebagai warga negara bahwa kita itu memiliki peran untuk ikut mengawasi pemerintahan gitu ya, dan menyuarakan pendapat secara langsung. Materi ini tuh mendukung saya, memberitahu saya gitu untuk tidak bersikap apatis terhadap permasalahan bangsa, tetapi peduli dan juga bersikap kritis dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.
terdapat materi lain yang membuat saya cukup tertarik gitu ya, yaitu materi tentang etika dan juga moralitas dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Materi ini tuh mengajarkan saya bahwa warga negara yang baik itu nggak cuma diukur dari kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga dari sikap dan perilakunya sehari-hari. Etika dan moral menjadi landasan penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat, seperti nilai-nilai kejujuran, toleransi, saling menghormati, dan tanggung jawab yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata ataupun di dunia digital. Terdapat juga materi yang menurut saya cukup menarik, itu tentang ketahanan nasional yang tidak hanya berkaitan dengan kekuatan militer, tetapi mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta penanganan dan keamanan. Dalam konteks saat ini, ancaman terhadap ketahanan nasional itu tidak selalu berbentuk fisik, tetapi juga dapat berupa ancaman non-militer seperti penyebaran paham radikalisme, disinformasi, konflik sosial, dan ketergantungan ekonomi terhadap pihak luar. Nah, melalui materi ketahanan nasional ini, saya sebagai generasi muda itu dapat belajar gitu ya, bahwa sangat penting dalam menjaga stabilitas dan juga keutuhan bangsa. Hal-hal ini tuh hal sederhana seperti menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi, menghargai perbedaan, serta berkontribusi positif di lingkungan sekitar itu merupakan bentuk nyata dalam memperkuat ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang kuat itu akan membuat bangsa Indonesia itu mampu bertahan dan bersaing di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Nah, selain dari materi perkuliahan tadi, ada beberapa pesan dari Pak Subelo yang sampai saat ini tuh menjadi pelajaran hidup bagi saya. Seperti ketika beliau itu membahas tentang cinta gitu ya, Pak Subelo itu menyampaikan bahwa kekuatan cinta tuh luar biasa gitu. Dari penjelasan tersebut saya tuh belajar gitu, kalau memang benar cinta itu menjadi dasar dan juga membangun empati, kepedulian, dan juga rasa kemanusiaan. Terdapat juga pesan lain yang membekas bagi saya, yaitu seperti tentang memaafkan dan juga memiliki hati yang lapang. Sebelum mengikuti perkuliahan bersama Pak Subelo ini, saya menyadari bahwa memang diri saya itu cukup pendendam dan juga sulit memaafkan. Contohnya itu ketika saya menghadapi hal yang tidak sesuai dengan keinginan saya itu cenderung marah dan juga emosional. Namun setelah mendengar pesan dari Pak Subelo ini, saya tuh mulai belajar gitu ya, bahwa untuk melihat satu masalah tuh kita harus juga melihat dari sudut pandang orang lain. Misalnya itu kita memesan makanan namun tidak sesuai gitu ya, sekarang itu saya bisa berpikir, oh mungkin memang pelayanan ini sedang kelelahan dan banyak pesanan gitu sehingga salah. Nah, perubahan cara pikir ini tuh membuat saya menjadi pribadi yang mudah memaafkan dan juga menghargai orang lain. Nah, ada juga hal-hal kecil seperti Bapak itu membahas tentang kita harus makan buah sebelum kita makan makanan berat. Nah, pesan kecil seperti ini tuh dapat merubah uh, pola hidup saya gitu ya. Jadi ketika saya lihat buah tuh saya tuh pengennya beli karena saya tuh keinget sama pesan bapak gitu. Nah, ini juga tuh menyadari saya gitu bahwa perkuliahan ini tuh gak cuma berdampak di akademik, tapi juga membentuk kebiasaan dan pola hidup baru gitu ya, seperti bangun pagi juga. Sekarang kalau bangun pagi pun gak tidur lagi, lebih baik melakukan aktivitas lain seperti olahraga atau makan buah tadi, sarapan yang sehat juga. Nah, sebenarnya tuh banyak banget pesan-pesan dari Bapak dan juga materi yang sangat menarik. Cuman yang saya bahas ini yang paling membekas di saya begitu ya. Nah, secara keseluruhan materi kuliah kewarganegaraan ini disampaikan oleh Bapak Subelo ini tidak cuman memberikan pemahaman yang teoritis, tetapi juga dapat membentuk cara berpikir saya, sikap saya, dan juga nilai kehidupan yang sangat bermanfaat bagi saya sebagai generasi muda dan juga sebagai warga negara di era global ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.